mendapatkan. Baik, teman sekalian, kita udah lama nggak dengar video, jadi dengar lagi karena hari ini nggak terlalu panjang. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Ada dua pembacaan Alkitab kita di siang hari ini. Yang pertama di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Oh maaf, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22, bukan ayat 19. Dan nanti kita akan baca dalam Roma 12 ayat 21. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Kemudian nanti pembacaan selanjutnya di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Yang pertama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22. Saya akan baca firman Tuhan kita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di ayat 22-nya di situ firman Tuhan bilang, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kemudian Roma pasal 12. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-21. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21. Ini saya baca dalam terjemahan baru 2. Biasanya agak beda, memang saya sudah cek tadi agak beda kata-katanya dengan TB1. Ayat 21 di sini dituliskan, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Atau kalau TB1 bilang, janganlah engkau kalah apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Nah, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah. Cuma bagian pertama aja yang beda ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau merenungkan satu tema firman Tuhan hari ini dari dua pembacaan singkat yang sudah kami baca. Kiranya kami diberikan hikmat untuk mengerti dan diberikan keberanian untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab kita ini tidak hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya doktrinal. Kemarin misalnya kita bicara tentang doktrin gereja, eklesiologi, tetapi karena ini berasal dari Tuhan, maka juga mengajarkan hal-hal yang sifatnya apa, yaitu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Banyak orang mau serang-serang Alkitab mungkin lewat hal-hal yang apa? Kaitannya dengan ilmu pengetahuan, katanya Alkitab kurang tepat dalam hal ilmu pengetahuan, Alkitab kurang lengkap dalam hal moral dan etika, banyak. Tapi kalau Anda baca keseluruhan Alkitab, ini adalah kitab yang sangat lengkap. Berbicara tentang hal apapun, berbicara tentang prinsip-prinsip apapun, termasuk tentang apa yang mesti kita lakukan di dunia ini. Nah, dua ayat Alkitab tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22 dan Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21 ini bicara tentang satu tema penting. 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan, katanya kita harus apa? Menjauhi kejahatan. Maka dikatakan segala jenis kejahatan.
Dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-21, kita jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan maksudnya. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini tema yang menurut saya penting juga untuk kita renungkan bersama. Karena kita masih hidup di dunia, kita hidup berhadapan dengan banyak orang, kita hidup berurusan dengan banyak orang. Dengan siapa saja kita bisa berurusan dengan saudara seiman kita, oke pasti. Tapi juga mungkin lebih banyak urusannya dengan saudara yang tidak seiman. Apalagi dalam dunia pekerjaan, ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita melakukan banyak hal, bahkan mungkin urusan kita lebih banyak dengan orang yang tidak seiman. Coba Anda hitung-hitung lagi dalam satu hari saya bisa bertemu dengan siapa saja. Urusan saya dengan siapa saja. Jualan bertemu dengan siapa? Dengan orang yang tidak seiman. Kalau cuma orang-orang yang seiman aja yang datang belanja, macam aja usaha kita kan. Iya. Jadi urusannya macam-macam dengan orang, tidak seiman, dengan karakter yang campur aduk, mulai dari A sampai dengan Z, gitu. Mulai dari angka 1 sampai angka berapa, macam-macam karakter orang. Kita akan berurusan. Sikap seperti ini yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita renungkan supaya dalam urusan kita sebagai orang percaya itu jangan sampai dalam urusan itu akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Misalnya di jalan, dalam perjalanan, saya orang yang cukup sensitif di jalan. Kalau ada orang yang mencelakakan saya, itu pasti saya tegur. Itu berkali-kali istri saya itu nangis. Gara-gara apa? Gara-gara saya cegat angkot. Kenapa? Ya angkotnya ugal-ugalan. Dia ugal-ugalan di samping kita bawa istri dan anak. Wah, saya berapa kali hentikan angkot, saya bilang, Pak, ini kami bawa anak nih. Istri saya nggak senang. Dia takut kalau terjadi pertengkaran, dia takut kalau ada perkelahian. Saya bilang ini cara satu-satunya untuk kasih tahu orang bahwa tindakan dia salah. Tindakan dia itu membahayakan orang lain. Pernah kita mau datang ke gereja itu. Datang ke gereja, saya lewat jalan Raja Wali. Masih pagi-pagi. Ini angkot, dia kenal pot racing. Ngegas. Wah, jalan. Di depan itu ternyata bukan cuma supir, itu masih muda. Ada supir, kemudian ada nggak tahu teman-temannya 3. Nggak tahu entah kalau dia mabuk atau apa. Mereka hampir serempet kita. Ya saya nggak bisa diam. Karena kalau saya jatuh belum tentu dia bertanggung jawab, itu masalahnya. Belum tentu dia punya uang untuk biayai kita kalau masuk rumah sakit. Kalau mati gimana? Akhirnya saya kejar angkotnya. Dia kencang, saya lebih kencang. Saya kejar, saya bilang kalian pegangan. Saya nggak bisa diginiin. Karena kalau celaka kita semua mati gimana? Saya kejar, kemudian saya bilang, Pak, Bang, minta tolong. Kita ini pengguna jalan itu bukan cuma kamu. Saya bilang, bukan cuma kamu. Ini yang punya jalan ini bukan nenek kamu, saya bilang. Minta tolong. Ini kita naik motor, kamu bawa mobil seperti itu, serempet kita. Kalau kita kecelakaan, kamu apa? Dia nggak mau berhenti. Akhirnya saya palang. Dia berhenti. Kamu mau tabrak, silakan. Kalau kamu berani. Mungkin kadang orang anggap, ngapain sih urus yang begitu-begitu? Saya bilang enggak. Karena kalau dia begitu terus, bisa ada korban yang lain. Saya bilang kamu salah. Apalagi di zaman medsos sekarang, kita jangan takut. Jangan takut yang begitu-begitu. Tinggal diviralin, udah ditangkap. Selesai. Jadi, kita bisa berurusan dengan banyak orang. Dan kadang memacu apa? Bisa memacu adrenalin emosi kita. Apakah orang akan menganggap, oh kok Pak Pendeta seperti itu? Oh itu salah, itu dosa, itu nggak dosa. Selama kita nggak pukul dia. Nah itulah cara kita memberitahu orang bahwa kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, merugikan orang lain. Suatu saat nanti jangan lagi bikin story.
Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam urusan dunia ini, sekali lagi kita bisa berhadapan dengan siapa saja. Prinsip firman Tuhan yang ada sekali lagi akan menghantarkan kita kepada yaitu cara berpikir kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang jahat di hadapan kita. Apakah kita harus menjadi jahat? Menegur orang karena dia salah, apakah itu jahat? Itu nggak salah, itu nggak jahat. Kalau misalnya orang salah tiba-tiba kita datang kita sikat dia, pak, nah itu jahat, itu nggak boleh, nggak bisa. Apa bedanya saya dengan dia? Ya kan? Tiba-tiba saya pukul dia, dia tumbang. Apa bedanya saya dengan dia? Tapi ketika kita edukasi dia, bahkan saya bilang kalau kamu di posisi saya bilang sama supir itu, kamu anakmu, ya kan, bawa motor, saya bawa mobil ugal-ugalan, gini-gini jalannya, kamu terima nggak? Oh, nggak terima bang, ya udah, minta tolong jangan lagi. Saya bilang minta tolong jangan lagi. Karena ini bukan jalan mamamu, saya bilang. Biar dia berpikir. Saya nggak perlu pukul dia. Kalau saya pukul dia, sama saya dengan dia. Orang yang jahat. Tapi katanya, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Salah satu tindakan baik adalah ketika kita menegur orang yang salah. Termasuk dalam perjalanan-perjalanan. Memang lalu lintas Bandung ini semerautnya minta ampun. Banyak orang Bandung itu mau belok kiri, dia diam di kanan. Karena kita, loh, orang ini mau belok kiri ternyata. Jauh kali dia ambil ke kanan. Kita klakson, nggak boleh begitu pak. Malah dia marah kita. Banyak seperti itu. Nah itu cuma di lalu lintas. Bagaimana dengan urusan pekerjaan? Bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Bagaimana dengan banyak perkara-perkara yang lain? Yang kalau kita tidak memikirkan ini bahwa pokoknya yang penting saya menang, yang penting suka-suka saya. Berarti itu kita tidak memegang satu prinsip kalahkan kejahatan dengan kebaikan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Nah, sebenarnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita hidup di dalam banyak pilihan-pilihan kehidupan kita. Orang percaya harus lebih peka terhadap hal-hal yang jahat. Jangan sampai hal jahat itu memicu saya untuk akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang jahat juga. Ketika ada orang memancing saya dengan kejahatan-kejahatan, kemudian akhirnya hati kita menjadi panas, otak kita menjadi panas, dan emosi kita tidak terkendali, dan akhirnya apa? Kita pun akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sebenarnya akhirnya merugikan kita juga dan merugikan orang lain. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau bicara satu tema tentang kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan harus menjauhi segala kejahatan. Kalaupun ada kejahatan datang menghampiri kehidupan kita, mau coba-coba pancing kita, mari kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ada cukup banyak cara hal yang baik untuk bisa meredam kejahatan-kejahatan. Termasuk itu kalaupun akhirnya mungkin merugikan kehidupan kita, kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kejahatan itu bisa terjadi karena apa? Ya karena ketidakadanya kebaikan. Jahat itu bisa terjadi karena kebaikan itu, karena kebaikan yang kebaikan yang dibuang, kebaikan yang dibiarkan, kebaikan yang tidak diterapkan dalam kehidupan kita. Akhirnya adanya kejahatan. Ya, kejahatan. Kalau kejahatan itu muncul dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, wajar atau tidak? Wajar. Ketika orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, kemudian mereka bertindak hal-hal yang jahat, itu wajar. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kejahatan itu muncul dari pribadi, dari kumpulan, dari orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan, ini yang aneh. Justru ini yang aneh. Kalau ada kejahatan demikian, kalau kejahatan terjadi dari seberang sana, karena dia tidak percaya Tuhan, masuk akal.
Atau dia tidak percaya Tuhan? Atau dia tidak mengasihi Tuhan? Tapi bagaimana dengan orang percaya? Oh kan hidup orang percaya itu katanya adalah hidup yang membangun karakter yang kudus. Karakternya tidak sempurna, karakternya belum kudus. Dia harus bangun karakter. Oleh sebab itu dia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kemudian akhirnya ada orang ambil kesimpulan gak apa-apa bikin kejahatan. Apakah benar demikian? Tidak. Prinsip orang Kristen itu bukan seperti itu. Bukan akhirnya menghalalkan kejahatan untuk dengan alasan-alasan bahwa kalau saya salah pun tetap masuk surga, toh karena saya masih pakai tubuh jasmani, toh karena saya masih hidup di dunia ini, dan macam-macam. Bukan itu prinsipnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada prinsipnya bahwa orang yang sudah diselamatkan itu bahkan tidak boleh tidak boleh melakukan kejahatan. Bahkan membenci dosa, membenci kejahatan, membenci hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Coba kita buka 1 Yohanes pasal 5 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 17 dan ayat 18. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sini firman Tuhan bilang apa? 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai ayat 18. Semua kejahatan adalah apa katanya? Dosa. Ingat, ini garisnya. Semua kejahatan itu adalah dosa. Tetapi katanya ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Orang bilang, oh aman dong, enak dong. Walaupun semua kejahatan adalah dosa, tetapi katanya ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Baca Alkitab jangan sampai situ. Baca ayat selanjutnya. Ayat 18 dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, katanya apa? Tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menyentuh. Orang lahir baru itu punya pengertian yang jelas tentang bagaimana dia harus bertindak, termasuk ketika dia harus berhadapan dengan yang namanya apa? Dosa dan kejahatan. Dan bilang segala kejahatan itu adalah dosa. Betul, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Adalah apa? Ketika misalnya dia jatuh ke dalam dosa setelah bertobat dan percaya, memang tidak mendatangkan maut. Tetapi Alkitab jelaskan lagi bahwa orang yang sudah lahir baru, orang yang lahir dari Allah, yang sudah bertobat, percaya kepada Tuhan, katanya harusnya dia tidak berbuat dosa. Seharusnya dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Bagaimana kita mau aplikasikan ini? Ya kita baca ayat ini bahwa jangan berpikir bahwa iman yang benar itu menggampangkan seseorang untuk melakukan dosa. Karena ada orang seperti itu. Oh, karena saya percaya kepada Tuhan, gak apa-apalah saya melakukan dosa, gak apa-apalah saya jatuh ke dalam dosa. Kalau ada orang bilang gak apa-apa jatuh ke dalam dosa, jangan sampai dia gak lahir baru. Jangan sampai dia gak lahir baru. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, ini prinsip yang mesti kita pegang. Jadi ada perbedaan antara cara berpikir orang percaya dengan cara berpikir orang yang belum percaya. Kalau sampai orang percaya punya pikiran yang sama, punya ide yang sama, punya visi yang sama, punya moto hidup yang sama dengan orang yang tidak percaya dalam menyikapi hal-hal yang ada di sekitarnya, termasuk tentang dosa dan kejahatan, jangan sampai dia belum sungguh-sungguh diselamatkan. Jangan sampai dia belum sungguh-sungguh bertobat.
Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Oleh sebab itu benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-21, dikatakan bahwa jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan apa? Kebaikan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu masalah yang dihadapi anak sekolah sekarang itu adalah masalah bully. Bully di sekolah itu mengerikan. Jangankan di sekolah negeri, sekolah swasta mungkin dibangun dengan basis kekristenan apa semua, tetap aja ada bully. Kenapa itu bisa terjadi? Termasuk kepada anak-anak Kristen, termasuk kepada remaja-remaja Kristen, termasuk kepada pemuda-pemuda Kristen. Kenapa itu bisa? Bahkan pelaku-pelakunya pun orang-orang Kristen. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada, tidak lahir baru. Sehingga tindakan-tindakan mereka tidak mencerminkan apa yang menjadi iman mereka. Seorang Kristen bully, oh dasar kamu ini, dasar kamu itu, dasar kamu ini, dasar kamu itu. Bahkan sampai ada anak datang ke sekolah itu karena dia takut dibully. Bukan karena takut ditagih PR sama guru, tapi karena apa? Karena dia harus menghadapi apa? Cacian. Dia harus menghadapi omongan-omongan yang tidak baik dari teman-teman dia sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan di situ ada remaja-remaja dan pemuda-pemuda Kristen. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak diselamatkan. Enggak, kita selalu ajar anak-anak jangan sampai bully anak orang. Enggak boleh hina orang. Siapa yang tahu kondisi orang datang ke sekolah, dia lagi sakit hati benar, mungkin banyak masalah, tiba-tiba dibully. Wah, itu sensitif sekali. Pulang tiba-tiba bunuh diri. Ingat, kita pun pemuda-pemuda Kristen. Kamu sekolah di mana, bekerja di mana, jaga sikap. Jangan sampai ada orang mau coba pancing-pancing kita supaya kita apa? Oh, supaya kita jatuh ke dalam dosa. Kemudian kita tidak terkontrol, kata-kata kotor keluar dan ternyata akhirnya menyakiti orang lain. Dan kita tidak pernah tahu efeknya luar biasa tidak baik kepada orang itu. Dan kadang bully itu jadi satu tradisi. Kalau di sekolah dulu zaman kita bully itu kayak gampang aja. Misalnya apa? Ada nggak yang suka ngejek-ngejek nama orang tua kalau di sekolah? Dasar lu anak ini, anak si ini, anak si ini, anak si ini. Jadi dulu ada teman kita, papanya jalannya tidak baik misalnya. Dari jauh teman-teman sudah nyanyi, perjalanan ini terasa sangat mudah. Dulu dianggap biasa saja. Tapi kita tidak pernah tahu kondisi mental anak itu hari itu. Kemudian apalagi dibully. Jadi kita pun kalau kita bergaul, ya kita jangan sampai terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang tidak baik. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, orang percaya, hanya orang percaya yang sungguh-sungguh lahir baru yang bisa menjaga prinsip ini, bahwa dia tidak akan mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalaupun ada kejahatan, mari dikalahkan dengan kebaikan. Orang bilang mustahil, siapa bilang mustahil? Itu bisa terjadi. Enggak ada yang mustahil. Ketika hidup kita benar-benar berubah, yang dulu orang anggap mustahil untuk melakukan kebaikan di hidup ini, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Kalau ada orang bilang enggak mungkin bisa terjadi, dia nggak ngerti firman. Dia belum lahir baru. Oh, saya sudah lahir baru jadi saya bisa ngomong itu. Pura-pura lahir baru. Karena orang yang sungguh-sungguh lahir baru, ya hidupnya benar-benar berubah. Hidupnya benar-benar berubah. Termasuk cara pandang dia
terhadap apa yang saya mesti lakukan kalau ada kejahatan itu datang dalam kehidupan saya. Memang rasanya nggak enak kalau bicara-bicara tentang apa dosa-dosa masa lalu itu. Oh, sombong dan seterusnya. Tapi kadang itu jadi pertimbangan penting untuk bersaksi kepada orang bahwa ada orang yang dulu benar-benar jahat, benar-benar hidupnya berantakan, benar-benar hidupnya tidak teratur. Ya kan? Kalau hidupnya dulu mungkin ada orang bilang senggol bacok. Tapi ketika dia bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, benar-benar kita lihat bahwa hidupnya sungguh-sungguh berubah. Kita lihat dalam Tuhan kita ya. Dan banyak itu terjadi. Banyak sekali. Orang yang bisa melakukan prinsip ini, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan ini adalah orang yang sudah lahir baru. Kalau dianggap itu mustahil, tolong berdoa sama Tuhan, harus lahir baru dulu. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian, berapa banyak kejahatan yang mesti dikalahkan dengan kebaikan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22 dikatakan segala jenis kejahatan. Apapun itu, saudara. Apapun itu. Segala jenis, dari kejahatan yang terlihat dengan kasat mata sampai dengan kejahatan yang tidak terlihat sekalipun, itu kita harus tetap sikapi dengan kebaikan. Kita harus tetap sikapi dengan kebaikan. Kemarin ada berita, ada satu pemuda itu meninggal, itu diakibatkan oleh 2 teman yang lain. Kelihatannya pembunuhan. Ternyata yang meninggal ini anak pendeta. Kemudian waktu di rumah duka, di kebaktian penghiburan, karena malam-malam kelihatannya nggak mungkin pemakaman. Tiba-tiba ternyata keluarga ini minta yang mengakibatkan kematian putranya ini didatangkan 2 orang. Awalnya petugas bilang nggak mau, takut keamanan, takutnya disikat sama keluarga. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. 2 orang yang mengakibatkan kematian putranya ini datang dengan muka pucat. Kenapa? Di situ kumpul keluarga almarhum. Yang kedua, di situ masih ada peti mayatnya. Orang yang meninggal itu masih di situ, dan di situ ada orang tuanya. Mereka di video itu takut sekali masuk ke dalam rumah duka. Akhirnya orang tua korban ini peka. Orang tua korban ini peka. Dia panggil, yang masuk enggak apa-apa. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini orang tuanya ini peluk dua pelaku ini. Dipeluk sambil nangis. Dua pelaku ini nangisnya minta. Nangis kayak anak-anak. Kenapa? Karena dalam pikiran dia, pasti saya dijahatin, pasti saya akan dituntut, pasti akan diapa. Dan akhirnya kasus ini selesai dengan kekeluargaan. Kita nggak tahu, kita semua yang hadir di tempat itu sanggup nggak lakukan, termasuk saya. Anakmu meninggal karena 2 orang ini dijahatin dan seterusnya. Kemudian datang di rumah duka, dipeluk, didoain, habis itu dikasih makan. Dan kasusnya adalah kita nggak tahu. Apakah ini salah satu bagaimana kejahatan itu dikalahkan dengan kebaikan? Bisa jadi.
Bisa jadi. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, berapa tahun yang lalu, saya nggak tahu di mana peristiwa yang mirip ini terjadi. Cinta segitiga. Yang anak perempuan mati, anak Katolik itu. Masih pernah dengar itu? Di Jakarta ya? Iya, si adik. Iya. Tuh, masih ingat. Berat. Orang tuanya mati. Kasusnya nggak dilanjut. Saudaranya sedang Tuhan kita Yesus. Pasti orang akan puji kualitas iman seperti itu. Jadi di sini Alkitab kasih tahu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-22 dikatakan segala jenis kejahatan kita harus kalahkan dengan apa? Kebaikan. Wah nggak mau, pokoknya saya mau ambil parang. Nyawa ganti nyawa. Dulu guguk nenek saya di kampung itu kena rabies. Musim rabies. Bertahun-tahun yang lalu. Kena rabies, gigit anak kecil. Yang digigit juga masih saudara. Itu kalau udah gigit rabies, kalau udah gigit anjing rabies, gigit orang itu, apalagi anak kecil, penanganannya lama, itu sudah pasti meninggal. Akhirnya anak itu 2 hari di rumah sakit meninggal. Kita bingung ini mau gimana nih? Ini anjing guguk nenek, bingung. Yang jaga di rumah sakit waktu itu mama dari si anak kecil ini. Jadi papanya di rumah dapat kabar anaknya sudah meninggal. Tahu nggak? Berhadapan rumah dengan nenek saya ini. Jadi tetangga dan sekaligus keluarga. Dan di kampung seperti itu. Dia langsung ambil itu parang dia. Dia langsung teriak, nyawa ganti nyawa. Siapa yang mau ganti nyawa hari ini anak saya? Kenapa? Karena anaknya meninggal. Kita nggak tahu. Apakah kita akan seperti itu? Padahal yang gigit juga buku. Tapi yang lalai memang keluarga ini, nenek. Sudah tahu rabies, tidak disuntik dan tidak dijaga. Akhirnya bicara kekeluargaan, kemudian macam-macam lah. Bayar ganti rugi, nyawa tidak mungkin balik, tapi tidak ada kejahatan. Dari Tuhan, segala jenis kejahatan-kejahatan yang terlihat. Jadi kadang ada kejahatan-kejahatan yang tidak terlihat. Kalaupun Anda dihianati, kalaupun Anda dicurigai dan macam-macam, nggak usah balas dengan kejahatan. Oh saya dihianati seperti ini, oh nggak mau, saya harus balas dengan kejahatan, saya udah rugi nih. Kalaupun Anda dibohongi, kalaupun Anda dicurangi, kalaupun Anda digosipin, jangan balas gosip. Kalau Anda dicurangi, jangan balas untuk curangi orang. Ini hal-hal yang, ini belum bicara nyawa, ini bicara dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya harus jaga semuanya. Dalam dunia pekerjaan, oh dia sudah ngomong miring tentang saya. Oh sekarang kan dunia apa? AI. Ya udahlah, saya mau bikin foto dia, foto yang tak bagus, kemudian saya sebar kemana-mana. Itu balas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan balas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu-satunya cara kita bisa membalas kejahatan orang dengan kebaikan adalah apa? Doakan dia yang jahat kepada dia. Amin. Ya doalah. Kan Tuhan bilang, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, berdoalah untuk mereka. Yang berdoa supaya apa? Supaya hidupnya baik, supaya dia tidak jahat lagi, supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus, supaya dia sungguh-sungguh diselamatkan. Kalau dia sungguh-sungguh diselamatkan, pasti hidupnya berubah. Kita jangan balas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kita jangan balas caci maki dengan caci maki. Kita jangan balas berita buruk dengan berita buruk. Nah,
saya harus menyikapi semuanya dengan kebaikan. Kalau ada orang bikin jahat pada kita, keluarlah sumpah serapah. Mudah-mudahan kamu jatuh, kamu celaka, kamu mati, dan lain-lain. Ini yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan kamu tertabraklah, mudah-mudahan kamu itulah, dan seterusnya. Kita harus menyikapi itu dengan apa? Tindakan-tindakan yang baik. Dan salah satu tindakan yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk orang itu dan tidak menjadikan diri saya berdosa adalah apa? Saya harus berdoa untuk orang yang tidak baik kepada saya. Misalnya, kalau suaminya nggak jujur dalam hal penghasilan, jangan berdoa supaya dia bangkrut, ya kamu nggak makan juga. Kalau kita berdoa, semoga usaha suami saya nggak maju, semoga usaha suami saya bangkrut, ya anak dan istri kena dampak, ya kena dampak juga. Kita doa supaya apa? Dia menjadi suami yang sama ketika istri melakukan hal itu juga. Ketika anak juga melakukan hal itu. Kalau kita hidup masih bergantung sama suami, masa kita doa supaya dia bangkrut? Ya kita nggak makan. Kita doakan supaya hidupnya berubah, supaya dia semakin jujur, supaya dia semakin baik dalam pekerjaan dan usaha-usaha. Saudara dalam kita Yesus. Jadi ini adalah apa? Bilang ya, pesan yang ringan tapi penting untuk kehidupan kita. Kemudian apa lagi? Kalau ada orang iri hati, ada orang iri hati kepada kita, kita jangan terganggu dengan iri hati orang. Berdoa saja. Berdoa supaya dia nggak iri hati lagi. Kemudian kalau misalnya yang pacaran-pacaran, wah kalau pacar saya selingkuh, ya bersyukur kalau ketahuan. Ya kan? Bersyukur dong kalau ketahuan. Ada orang bilang, aduh kenapa dia selingkuh, saya bisa tahu ya, ini akhirnya saya sakit hati. Lah memang harus tahu, supaya kamu nggak nikah sama tukang selingkuh. Bayangkan kalau kamu nggak tahu, sampai kamu nikah, kemudian dia selingkuh, terus sampai kalian nikah, karena selingkuh itu kan penyakit. Jadi kalau sudah ketahuan waktu kalian pacaran, mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau membuka topeng. Setelah 3 tahun kami pacaran, Tuhan buka topengnya, Tuhan terima kasih. Dia tukang selingkuh. Doa. Jangan malah marah sama Tuhan. Tuhan kenapa dikasih tahu ke saya kalau dia selingkuh? Emang maunya dikasih tahu waktu kalian udah punya anak? Jadi kalau ada hubungan yang kandas dalam perpacaran karena ada satu yang selingkuh, ya harusnya kita jangan marah sama Tuhan. Jangan doakan supaya dia selingkuh terus, ya jangan juga. Bertobat ya jadi orang macam-macam. Kehidupan pekerjaan itu kan lika-likunya banyak. Ada satu orang bikin survei dalam dunia pekerjaan di kota metropolitan di Jakarta, 70% orang yang terlibat dalam pekerjaan yang sama punya hubungan. Kalau nggak jaga gimana? Termasuk orang Kristen. Dan itu hanya bisa dicegah oleh orang yang lahir baru. Kalau orang Kristen yang nggak lahir baru, ya akan nikmatin itu. Dan dalam survei itu dikatakan, apakah teman-temannya mengetahui? Kebanyakan teman-temannya mengetahui. Wah, kebanyakan. Yang bisa terhindar dari itu cuma siapa? Orang lahir baru. Oh, dia sudah selingkuh, saya mau balas dengan selingkuh. Berarti kejahatan balas dengan kejahatan. Bagaimana cara kita balas itu? Kita doakan dia jadi orang baik.
70% dalam dunia pekerjaan kota besar Jakarta, orang yang satu kantor itu potensi untuk selingkuh pasti terjadi. Saudara kasih Tuhan kita Yesus, kalau kita tidak sungguh-sungguh lahir baru, kalau kita tidak sungguh-sungguh lahir baru, saudara, siapa yang bisa tahan gelombang? Siapa yang bisa tahan gelombang? Kalau Anda sungguh-sungguh lahir baru, suamimu sungguh-sungguh lahir baru, istrimu sungguh-sungguh lahir baru, dimanapun dia bekerja, dia akan jaga hati dia. Karena apa? Karena dia sudah belajar jaga iman dia dulu. Karena dia belajar jaga iman dia, sehingga dia mampu menjaga hati dia dengan pasangan. Dan jangan buka peluang. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini hal yang perlu kita pertimbangkan. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semuanya dimulai dari mana? Semuanya dimulai dari diri saya sendiri. Jangan tunggu orang lain jadi baik, kita yang harus jadi baik. Jangan tunggu orang lain untuk apa? Untuk benar-benar bersikap baik dan kepada saya barulah saya bersikap baik. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jangan berharap orang lain untuk benar-benar baik kepada diri saya. Kita yang harus memulai kebaikan itu dari siapa? Diri saya sendiri. Itu cara kita menjaga diri kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti ada orang bilang, loh kok Pak Billy bikin takut saya suami saya dan saya kan kerjanya terpisah, kerjanya beda tempat. Oh, istri saya di rumah, suami saya kerjanya di kantor. Oh enggak, saudara, ini alarm untuk kita, supaya kita bisa jaga diri kita dan kita berdoa untuk menjaga orang-orang yang kita kasih. Saudara silakan. Mungkin saya yakin, ada orang GBA punya pikiran untuk membalas dengan membunuh orang, membalas dengan apa dan memukul orang dan lain-lain. Tapi kadang hal-hal ini yang tak terlihat itu masalah hati. Jangan juga kita lakukan. Kelihatan remeh-temeh, kelihatan sepele. Oh, kan orang nggak lihat, kan orang nggak dengar, kan orang nggak tahu. Tetapi siapa yang tahu, saudara? Dan semuanya itu akan nampak pada hari apa? Pada satu saat nanti pada Tuhan, ketika kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Segala sesuatu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dimulai dari diri kita. Kita baik dulu. Kita punya sikap. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang percaya itu harga mati. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang nyinyir, senyumin aja. Oke? Kalau orang nyinyir, kemudian kamu nyinyir juga, sampai di rumah nyinyir terus. Mau makan pun nggak bisa, mau minum pun susah. Kenapa? Karena keingat muka nyinyirnya itu. Tapi kalau ada orang nyinyir, kamu senyum, udah kan pulang rumah makan, nggak rugi. Udah masak nggak makan gimana sih? Masak jadi makan. Kita belajar mengalah, menyikapi kejahatan dengan kebaikan. Kita diberikan modal, kita punya posisi dan hati yang kudus karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kerajaan itu dibangun di atas dasar firman Tuhan. Ketika kita ambil keputusan yang kita lakukan adalah keputusan yang menyenangkan, dan kita tidak mungkin mengalahkan kita tidak mungkin menghadapi kejahatan dengan kejahatan, tetapi katanya apa? Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalaupun kita berbuat baik kepada orang sudah banyak berbuat jahat kepada kita, satu saat nanti dia akan gak enak sendiri. Satu saat nanti dia akan gak enak. Dia akan ingat-ingat, oh ya betul dia sudah baik ke saya ya. Dia sudah baik ke saya, dia sudah baik ke saya. Minimal meminimalisir kejahatan-kejahatan selanjutnya.
ketika kita menyikapi kehidupan ini dengan kebaikan. Mungkin kita tidak panen hari ini saudara kebaikan yang ada. Mungkin 1 tahun ke depan, mungkin bahkan anak kita yang akan panen kebaikan kita. Kita tidak pernah tahu. Bagaimana cara Tuhan akan menuntun kehidupan kita ketika kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami diingatkan kembali untuk hal-hal yang kadang terlihat kecil di dalam Alkitab, tapi sangat penting untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Mampukan kami agar kami bisa melakukan semuanya itu untuk menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.